Halo guys, selamat pagi dan balik lagi sama aku Ajis di channel Z30S. Dan kali ini aku bakalan ngasih rekomendasi buat temen-temen calon pemagang di Jepang, apalagi yang orang-orang Indonesia. Dan aku bakalan ngasih rekomendasi buat temen-temen yang pengen internetan di Jepang. Untuk awal-awalan tuh rekomendasinya pakai apa, yang murah apa, dan unlimitednya apa gitu. Oke? Dan langsung aja, karena aku sendiri juga ngalamin, jadi aku tahu itu tiga, tiga SIM card yang ada di Jepang. Kalau sisanya kayak WiFi, kayak itu, kayak semacamnya itu, kayak WiFi gitu loh. Jadi aku nggak terlalu paham untuk yang WiFi. Cuma kalau SIM card buat teman-teman yang sering traveling atau jalan kemana-mana kan butuh tuh namanya handphone, apalagi internetan gitu. Handphone, internetan itu udah nomor satu, apalagi mau foto-foto kan. Jadi kali ini aku bakalan ngasih ngasih rekomendasi untuk SIM card internet yang ada di Jepang buat teman-teman calon magang biar nggak bingung nanti senyampainya di Jepang, oke? Dan langsung aja, aku bakalan yang pertama itu ada AU, guys. Ini sinyalnya agak jelek. Yang pertama itu ada AU. AU SIM card sendiri itu lebih kayak pendaftaran. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sering lihat konten yang dapat $1, satu satu yen dapat HP sekaligus sama SIM cardnya itu kalian jangan, ya emang itu bener harganya 1 yen dapat SIM card dapat HP itu nggak dikasih guys, itu nggak dikasih, jangan salah paham, itu kita itu nyewa atau enggak, kalau kita sebutnya itu kayak kontrak. Nanti jadi nanti buat teman-teman yang percaya 1 yen dapat HP sama sama SIM card di internet itu lebih tepatnya jangan percaya, soalnya nanti di sana itu ada namanya kontrak, guys. Nah, kontrak tersebut tuh ada tulisannya semua barang yang dipinjamkan itu harus dikembalikan, termasuk SIM card yang aku pegang saat ini yaitu Rakuten. Jadi nanti waktu di email ataupun di kontrak waktu kalian tanda tangan nanti bakalan ada penjelasannya gitu. Bakalan ada penjelasannya dan AU sendiri juga nerapin gitu loh. AU SIM Kado pun juga nerapin. Buat teman-teman untuk SIM cardnya AU ini lebih apa ya? Kalau menurutku tuh UK Mobile, AU Mobile Shop. Kita langsung cek aja websitenya kali ya. AU cek mobil SIM Kado yang ada di Jepang. Enggak terjemahkan. Ya untuk SIM card dunia AU sendiri sih aku sampai kalau Senseku itu, kalau Senseku atau temen atau orang yang aku kenal tuh dia pakai AU, guys. AU itu lebih fokus, dia itu bisa bisa call, bisa teleponan secara offline. Soalnya kan orang Jepang sendiri kan nggak pakai WhatsApp, pakainya LAN dan telepon biasa gitu. Jadi AU itu ada namanya ada namanya sistem buat buat gratis telepon, gratis SMS ataupun sebagainya kayak semacam itu. Jadi kita tuh kalau ada keluhan atau ada pengen ngabarin orang Jepang itu biasanya mereka tuh pakainya AU. Soalnya ada telepon, ada fitur telepon, gratis telepon. Jadi udah termasuk ketagihan kalian bulanan gitu. Dan kata temen, ada kenalan gue sendiri sih, AU sih kalau menurutku pribadi agak mahal ya. Soalnya itu sekitar 5.000 yen untuk koneksi internetnya sama fitur teleponnya gitu. Ya sekitar 5.000 yen lah. Jadi buat temen-temen yang, dan untuk AU sendiri pendaftaran itu kita ke dealer, guys. Nih, toko AU nih. Kita mengisi prosedur yang ada, mengisi prosedur atau kontrak kontrak peminjaman
SIM kado AU. Jadi ya ini pilihan yang pertama ya. Pilihan yang pertama. Dan untuk yang kedua, nah perbedaannya itu kalau AU sendiri tuh nerapin dua. Yang pertama tuh eSIM dan yang kedua itu SIM kado. Jadi bisa kalian pilih lah senyamannya kalian pengen SIM kado yang kalian langsung masukin ke HP kalian sendiri atau SIM yang tertaman di ini atau SIM yang tertaman di perangkat. Nah, ini teman-teman yang salah itu yang harga HP 1 yen itu. Jangan itu ya, ini loh. Kita itu dipinjamkan, bukan dikasih itu, dipinjamkan. Nanti di kontrak itu semua ada gitu loh. Dan untuk yang kedua itu adalah SoftBank. 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 SoftBank, guys. Jadi kalau SoftBank sendiri itu banyak diperjualbelikan di Facebook. Bahkan sebelum sebelum kalian datang di Jepang itu bisa kalian beli SoftBanknya, nggak perlu lewat website. Di website kan resmi. Nah, kebanyakan kalau kalau aku dulu itu kalau SoftBank itu aku belinya lewat Facebook dari temanku, dari kenalanku yang pernah pakai pertama kali gitu. Jadi SoftBank sendiri tuh worth it, soalnya nggak perlu kayak segala macamnya, cuma kalian beli SIM kado dengan harga aku dulu 100 giga itu seharga 100 giga itu seharga berapa ya? 3.500 yen. 3.500 yen, tapi itu nggak unlimited, guys. Tanda kutip itu nggak unlimited. Cuma kalau kuotanya kalian habis, nah itu cuma masih bisa buat mesapan gitu loh. Kayak 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 apa ya? Lebih limitnya udah full, jadi nggak bisa gitu. Ini SoftBank Air itu nggak perlu kontrak. Mau kalau SIM cardnya kalian buang sekalipun, SIM-nya nggak kalian pakai ataupun nggak kalian bayar bulanan sekalipun, ya nggak masalah. Itu bakalan otomatis hangus tiba-tiba gitu loh. Hangus hangus otomatis gitu loh. Dan nanti untuk pembayarannya sendiri SoftBank ini ke kombini terdekat. Jadi buat teman-teman yang pertama kali datang, saranku beli SoftBank dulu aja buat 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 rencana awal gitu loh. SoftBank ini soalnya bantu SoftBank ini soalnya membantu. Dan pembelian SoftBank sendiri kalian nggak perlu di website. Kalian bisa tuh langsung cek aja di Facebook, jual apa, beli kartu SoftBank di Jepang. Itu grupnya ada dan itu banyak yang jual. Jadi kalian tinggal 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 apa? Tinggal chat orangnya yang jual tersebut gitu. Cuma kalau SoftBanknya sendiri pun itu ada di website. Kalau kalian pengen SoftBank 5G, ini SoftBank 4G ini kan itu kan WiFi, iya Salurel, Joveng, gratis telepon rumah, internet, listrik. Itu SoftBank itu juga nyiapin beberapa fitur yang banyak. Dan untuk kecepatannya sendiri juga rata-rata lah. Dan yang terakhir, dan yang aku pakai saat ini juga, dan banyak dari semua pemagang pakai ini dengan harga murah dan unlimited. Kalian bisa lihat sendiri. Bisa kelihatan nggak? Kalau aku sebulan tuh habis habis 400 gigaan. Dan itu pun harganya murah, guys. Harganya murah, sekitar 3.300 yen, atau di Indonesianya tuh 330.000. Dari yang aku sebutin SoftBank, Rakuten yang aku pakai saat ini nih yang paling murah dan paling worth it. Cuma untuk pendaftarannya sendiri itu agak ribet kalau menurutku pribadi, dan kalian pun juga harus nyiapin namanya buku tabungan atau bank. Kalau di Indonesianya itu bank, buku tabungan bank. Jadi kalau teman-teman yang udah punya bank ataupun kartu Yuco ataupun segala macam yang bisa ditarik otomatis, soalnya Rakuten sendiri ini sistemnya kontrak. Jadi kalian nyerahin data yang ada di data data kartu bank kalian, kayak PIN atau segala macamnya lah. Ya kayak gitulah. Cuma itu kan ya privasi gitu. Kan foto foto Zairu Kado, KTP kalian yang ada di Jepang, terus ini soft apa namanya, kartu bank, PIN, itu segala macamnya dimasukin, guys. Jadi buat teman-teman
yang udah punya kartu bank ataupun kartu Yuco segala macamnya, kalian saranku itu beli Rakuten. Karena apa? Murah, fiturnya banyak, ditambah harganya pun apa? Unlimited, kuotanya pun unlimited. Bener-bener unlimited, yang aku rasain setiap bulan tuh unlimited gitu. Cuma, cuma, ada cumanya. Kalau Rakuten sendiri guys, kalau Rakuten sendiri pendaftarannya itu agak ribet kalau lewat website. Cuma kalau kalian lewat toko terdekat atau toko Rakuten kayak counternya Rakuten itu mudah, tinggal kalian ngasih Zayu kado, kartu bank, nanti di scan, yang ngatur orangnya sana. Jadi kalian nggak perlu ngasih data-data segala macamnya. Kalau kalian lewat website, baru kalian agak diribetkan dengan persyaratan yang ada di websitenya sendiri. Soalnya bahasa Jepang kan. Nah, ini 20 GB up atau lebih, 300 GB, 500 GB, sampai selesai 1 bulan full. Mau habis 1 TB. Itu harganya 3.168 yen, atau kalau nanti ada pajak itu sekitar 3.300, kita bulatkan lah. 3.300 itu udah unlimited gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri, itu unlimited. Dan fiturnya pun banyak, ada telepon, ada softbank air, itu kita beda sendiri. Softbank air itu wifi guys namanya. Ini agak loading nih. Ya, sekitar ini. Kalau unlimited sekitar 3.300 dengan pajak dan semuanya itu. Dan untuk saranku juga, kalau untuk awal datang di Jepang, itu saranku kita pakai antara softbank aja. Soalnya simple, nggak ada kepemilikan atau kontrak yang tertera. Jadi mau kalian buang ataupun kalian nggak pakai lagi, ya nggak, silakan aja. Dan kalau kalian udah dapet namanya kartu SIM card, apa namanya, kartu bank, KTM, Zayukado, kalian, saranku pakai Rakuten ataupun kalian bisa pakai AU. Itu terserah kalian, terserah keperluan kalian. Dan kalau buat magang sendiri kan butuhnya kan unlimited, apalagi aku. Dan untuk kecepatannya sendiri tes apa dari Rakuten ini, aku pakai wifi, aku nggak colokin ke itu ya. Jadi aku pakai wifi nih. Nih loading banget. Agak lelet sih kalau penangkapannya wifi, soalnya nah ini bisa nih wifi. Ya rata-rata guys sekitar 3 sampai 6 BS per second, megapiksel per second, Mbps lah, Mbps per second. Nah, kalian jangan khawatir kalau wifi kalian trouble, kalian bisa langsung colok guys. Bisa langsung colok ke PC ataupun ke PC. Sinyalnya jelek anjir. Nggak bisa disilang, agak lelet kalau wifi. Kampret. Aku bakalan ngasih tunjuk ya. Kalau kalian ini kan ada namanya colokan nih, OSB buat ceger. Nah, ini kalian bisa langsung colok ke PC kalian atau ke komputer kalian pakai USB. Dan itu ini kan kalau wifi kan segini nih. Soalnya aku pakai di beberapa perangkat. Nah, aku bakal langsung colok ke salah satu USB ku. Nah, ini udah tersambung otomatis. Ini udah tersambung otomatis nih. Ini udah tersambung otomatis. Nah, kita bakal coba lagi. Agak lag. Nah, kita bakal langsung otomatis langsung ke up guys, soalnya langsung otomatis kesambung USB ku, jadi langsung terhubung sama PC kalian, kayak namanya apa ya, kabel apa, kalau yang namanya wifi langsung colok itu namanya lupa aku, kabel itulah pokoknya. Jadi langsung otomatis ke PC kalian gitu. Nih, tarif bulanan sekitar unlimited tuh sekitar 3 3.300 sama pajaknya segala macamnya gitu. AU itu
kalau AU itu sekitaran 3.900. Kalau Rakuten Mobile tuh 3.300. Nah, ini. Dan itu unlimited. Kecepatannya pun unlimited sekitar segini. Jadi buat kalian yang dari penjabaranku, dari kesimpulanku buat teman-teman kalau pengen yang pertama kali datang itu pakainya softbank. Kalau kalian udah punya kartu bank ataupun kartu Yuco ataupun segala macamnya itu kalian bisa beralih ke AU Mobile ataupun Rakuten dan harganya itu murah, guys. Dan itu otomatis ketarik setiap bulannya gitu. Ya, kalau kalian pengen tanya ataupun pengen 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 aku buat konten sesuatu yang ada di Jepang ataupun kasih apa yang pengetahuanku, kalian bisa langsung komen aja di komentar atau kalian bisa menghubungi Instagramku yang ada di YouTube. Ada di link YouTube yang ada di channelku ya. Oke, thank you guys. Dadah.